Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai, Mimin mau info yang mau membaca novel sambil mendengarkan ceritanya, aktifkan subtitle yang udah disediakan. Ayo kita dengerin lanjutan ceritanya. Dr. Stranger, bab 386, memesan makanan Perancis. Setelah perkataan itu terucap, Clara pun mengalihkan pandangannya. Rahel sangatlah bisa pamer, apa yang perlu dipamerkan dari sebuah mobil Audi. Wah, Rahel, sepertinya kondisimu semakin membaik sekarang. Suamimu begitu hebat dan bahkan bisa memiliki mobil Audi. Mobil Audi tipe apa ini? Tipe A6. Ini merupakan mobil para bos besar. Rahel, kamu sungguh bahagia. Benar. Kamu sudah menjadi orang terkaya di kelas kita karena kamu memiliki seorang suami yang kaya seperti ini. Masih ada beberapa orang yang memiliki hubungan baik dengan Rahel. Mereka juga merasa begitu kagum akan kondisi terkini Rahel. Dulunya Rahel tidak berbeda jauh dengan Angelin. Mereka sama-sama terlahir di keluarga yang miskin. Sekarang Rahel sudah memiliki seorang suami yang sangat kaya. Semua orang merasa senang akan hal ini. Rahel sangat menikmati perasaan dikagumi seperti ini. Dia lalu memasang ekspresi yang rendah hati sambil tersenyum dan berkata, "Ini tidaklah seperti yang kalian pikirkan, pacarku hanyalah memiliki bisnis di bidang perhiasan. Jika kedepannya kalian ingin membeli perhiasan, kalian boleh mencariku." Wah, bisnis perhiasan ya, semua orang yang memiliki bisnis perhiasan merupakan orang-orang yang sangat kaya. Tentu saja, modal yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis ini sangatlah besar, apalagi keuntungan yang didapatkan nantinya. Namun kami tidak sanggup untuk membeli perhiasan mewah seperti itu, kami tidak seperti Rahel yang bisa menjadi istri orang kaya hanya dalam sekejap. Rahel tersenyum dan merasa begitu senang. Jackie juga merasa begitu senang setelah diagungkan oleh begitu banyak orang. Dia lalu tersenyum dan berkata, "Kalian semua adalah teman baik Rahel, aku akan menraktir kalian hari ini. Mari masuk ke restoran." Ke restoran ini. Nama restoran ini berasal dari bahasa Perancis dan Jackie tidak mengenali tulisannya. Dia hanya bisa menatap tulisan itu dengan canggung. Mereka semua juga tidak mengenali tulisan tersebut, oleh karena itu, tidak ada yang memperdulikan hal ini dan langsung berjalan masuk ke dalam. Restoran ini sudah dipesan sejak awal, oleh karena itu, tidak ada satupun tamu di dalam restoran itu karena seluruh restoran itu sudah dipesan oleh mereka. Semua orang duduk mengelilingi sebuah meja bundar dan di tengah meja itu terdapat dua koki handal. Di depan koki itu terdapat plat besi yang memudahkan para tamu untuk melihat koki ketika memasak. Mereka juga bisa melihat proses memasak setiap makanan. Ini merupakan sebuah kenikmatan yang unik. Keong tanda pagar, dan seorang pelayan menghampiri mereka dan berbicara menggunakan bahasa Perancis. Dikarenakan ini adalah restoran Perancis, maka dari koki hingga pelayan harus terlihat seperti di restoran Perancis pada umumnya. Tentunya juga terdapat pelayanan dengan bahasa Mandarin. Jika ada tamu yang tidak bisa berbahasa Perancis, maka mereka boleh memilih untuk menggunakan pelayanan bahasa Mandarin. Hehe, kalian seharusnya tidak tahu makanan apa yang harus dipesan. Ini merupakan hal wajar bagi orang yang pertama kali datang ke restoran Perancis seperti ini. Aku dan suamiku sudah sering makan makanan Perancis, oleh karena itu, kami tidak perlu menggunakan pelayanan bahasa Mandarin. Semua orang tersenyum, ini sangat baik, untung saja kalian sudah sering mengunjungi restoran seperti ini. Jika kami disuruh untuk memesan makanan, mungkin kami akan dipermalukan. Jackie tersenyum dan mengambil menu dari tangan pelayan tersebut. Setelah menerima menu itu, dia seketika terbengong. Apakah ini adalah menu dengan bahasa Perancis? Bahkan tidak ada satupun gambar di dalam menu ini. Jika ada gambar, mungkin dia bisa memesan makanan hanya dengan melihat gambar. Namun tidak ada satupun gambar di dalam menu ini dan dia tidak mengerti satupun tulisan di dalamnya.
Tamatlah sudah. Rahel, suamimu mengerti akan bahasa Perancis. Dia sangatlah hebat. Aku pernah mendengar kalau hidangan hati angsa foie gras di restoran ini sangatlah lezat. Suruhlah suamimu untuk memesankannya untukku. Jackie tersenyum canggung. Hehe, makanan Perancis tidak hanya ada foie gras, masih ada makanan lainnya. Mari kita memesan beberapa menu lainnya untuk dicoba. Dr. Stranger, bab 387 pura-pura mengerti. Jackie merasa begitu kesulitan, dia sama sekali tidak tahu yang mana yang merupakan hidangan hati angsa. Alangkah baiknya jika ada bahasa Inggris di dalam menu ini, setidaknya dirinya bisa sedikit lebih mengerti. Namun bahasa Perancis ini benar-benar membuatnya merasa begitu kesal, dia tidak mengerti akan satu pun huruf di menu tersebut. Tetapi dia juga tidak boleh kehilangan gengsinya di depan banyak orang seperti ini. Jackie berpura-pura menunjuk beberapa menu ke arah pelayan tersebut dan memesan beberapa makanan. Pelayan tersebut mencatat semua pesanannya dengan teliti. Setelah itu, Jackie menutup buku menu tersebut dan berkata, "Ini saja dulu, kita boleh memesan lagi nanti setelah rasa makanan di tempat ini bisa diterima." Jackie tidak berani sembarangan memesan makanan, bukankah akan terasa begitu canggung jika nantinya terdapat nasi goreng di antara makanan yang dia pesan. Jadi, biarkan mereka mengeluarkan makanan yang ia pesan terlebih dahulu. Setelah pelayan itu mengambil menu itu, dia kembali memberikan menu itu kepada Thomas dan bertanya apakah dia ingin memesan menu tambahan atau tidak. Jackie tersenyum dan berkata, tidak perlu diberikan kepadanya. Dia tidak mengerti bahasa Perancis, dia pastilah akan sembarang memesan makanan. Thomas tidak memperdulikannya dan menerima menu itu sambil bertanya pada Angelin. "Kamu mau makan apa? Apakah kamu ingin makan steak sapi seperti siang tadi?" Setelah mendengar perkataan ini, semua orang merasa begitu terkejut. Wah, Angelin juga sudah terlihat begitu hebat sekarang. Dia sudah menyantap makanan barat setiap harinya dan dia baru saja menyantap steak sapi siang tadi. Hehe, bukankah steak sapi sudah ada di mana-mana? Terdapat begitu banyak restoran cepat saji yang juga menjual steak sapi dengan harga yang sangat murah, hanya sekitar puluhan ribu saja. Itu juga tidaklah buruk, aku saja tidak rela untuk memakan steak sapi yang dijual di restoran cepat saji. Lihatlah Rahel. Dia bisa menyantap steak sapi kapanpun dia mau. Inilah yang dinamakan menikmati kehidupan orang kaya. Angelin menganggukkan kepala dan berkata, boleh juga. Steak beef Wellington yang ia makan siang tadi lumayan enak. Tidak masalah baginya untuk memakan hidangan ini sekali lagi. Thomas menatap ke arah pelayan dan menunjuk ke arah menu. Pelayan itu lalu memberi isyarat tangan pertanda baik dan dia pun mengambil kembali menu tersebut dan berjalan turun. Rahel tersenyum dingin dan berkata, tingkahnya itu seolah-olah dirinya mengerti apa yang ada di menu tersebut. Apakah kamu yakin kalau yang kamu pesan itu adalah steak sapi? Akan sangat memalukan jika yang disajikan nanti adalah semangkuk mie. Haha. Rahel sangatlah suka melawak. Bagilah sedikit kepadaku jika yang kamu pesan itu memanglah mie. Aku belum pernah mencoba rasa mie di sini. Tidak perlu merasa malu, kita semua hanya memiliki ekonomi tingkat menengah, tidak seperti Rahel yang bisa memakan makanan apapun yang ia mau tanpa harus merasa malu. Haha. Semua orang tertawa, namun mereka tidak menganggap serius hal ini. Pada dasarnya, Angelin tidak terlahir di keluarga kaya. Oleh karena itu, tidak ada orang yang berniat untuk menertawai dirinya. Setelah mengobrol selama beberapa saat, terdengar sebuah alunan piano dari belakang tubuh mereka. Mereka menolehkan kepala dan mereka melihat seorang pria muda yang mengenakan pakaian serba putih sedang memainkan piano. Alunan piano tersebut terdengar begitu merdu. Bahkan orang yang tidak mengerti akan musik juga ikut mabuk di dalam alunan piano tersebut. Wah, restoran mahal memanglah berbeda. Kita bahkan dapat menyaksikan langsung performa piano.
Ini juga merupakan kali pertama bagiku untuk mendengar performa piano secara langsung. Alunan musik ini lebih indah dibandingkan yang ada di bar pada umumnya. Jackie tersenyum, tentu saja, orang yang bisa memainkan piano di tempat mewah seperti ini merupakan para pianis yang hebat. Silahkan dinikmati musiknya. Sebenarnya Jackie dan Rahel hanya pernah pergi sekali ke restoran mewah seperti ini. Namun perkataan mereka terdengar seperti sudah sering mengunjungi restoran mewah. Tidak lama kemudian, steak yang dipesan Thomas dan Angelin pun sudah disajikan. Pelayan juga mengucapkan beberapa kalimat berbahasa Perancis. Meskipun tidak ada yang mengerti akan bahasa Perancis itu, namun dari gerakan tangannya, dapat dimengerti kalau pelayan itu menyarankan mereka untuk segera menyantap hidangan itu selagi panas. Makanlah terlebih dahulu, steak sapi tidak begitu lezat setelah dingin. Benar, hidangan lainnya seharusnya juga akan segera dihidangkan. Angelin, kalian boleh mulai menyantap hidangan kalian terlebih dahulu. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.